السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي الممجد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ليس يماثله أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أحد يا صمد صل على محمد، يا أحد يا صمد صل على محمد، يا أحد يا صمد صل على سيدنا محمد. Yang kita muliakan Imam Masjid Nurdin hafizahullah, para ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, semoga Allah senantiasa menjagakan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani wa a'azzakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rajab yang mulia. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, dalam kitab Al-Ghunyah di Talibi Tariqil Haq, menyebutkan bahwa Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim dan Ba. Ra, rahmatullah. Bulan ini adalah bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jim, judullah. Bulan ini adalah bulan kedermawanan Allah. Ba, birrullah. Bulan ini adalah bulan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang mendapatkannya, dan semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu telah kita pelajari nama Allah Al-Wahid, yang satu atau yang esa. Maka malam hari ini merupakan penegasan dari nama Allah Al-Wahid, namun memiliki makna yang menguatkan dan yang lebih dalam, yaitu Al-Ahad, yang maha tunggal. Guru kita Syekh Muhammad Bakhir di dalam kitabnya Mengenal Al-Asmaul Husna, Jalan Menuju Ma'rifatullah ini menjadikan pembahasan Al-Wahid dan Al-Ahad dalam satu pembahasan. Namun jika diteliti dari sisi bahasa, maka Al-Wahid itu adalah maknanya wahidun la yatajazza, satu yang tak dapat dibagi, atau satu yang dia bersendirian, tidak ada yang mendampinginya. La musyarakata lahu, tidak ada yang menolongnya. Sedangkan Al-Ahad maknanya adalah dia yang maha tunggal, la mathila lahu, yang tidak ada duanya, yang tidak ada Tuhan selainnya. Wal ahadu ya'ni alladhi tafarrada bi kulli kamal wa majdin wa jalal wa jamal wal hamd wa hikmah wa rahmah wa ghairiha min sifatil kamal. Nama Allah Al-Ahad ini mengandung pengertian dialah yang tunggal, yang bersendirian dalam seluruh kesempurnaan, seluruh kemuliaan dan kebesaran, seluruh keindahan dan pujian, seluruh ketentuan dan kasih sayang, dan seluruh sifat-sifat yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad yang Maha Esa. Firman Allah, "Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang membandinginya. Kufu, jadi tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada duanya. Dialah yang maha tunggal, yang maha esa. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsadul Asna fi Syarh Asma'ul Husna juga sebagaimana diikuti oleh guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah, menjadikan pembahasan Al-Wahid dan Al-Ahad itu dalam satu pembahasan, di mana yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tunggal pada zatnya, yakni bahwa zat Allah Ta'ala itu tidak berjuzuk atau tidak bersusun dari beberapa bagian zat, dan zat Allah Ta'ala itu tidak ada duanya. Tidak ada zat lain yang menyerupai zatnya, tidak ada yang membandinginya, tidak ada yang sama dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud maha tunggal pada sifat, yaitu tidak menyerupai akan sifat-sifat Allah oleh suatu pun juga. Jadi Allah tunggal pada zatnya, tunggal pada sifatnya. Tidak ada yang menyerupai sifat-sifatnya siapapun juga. Dan sifat Allah tidak berbilang-bilang dari dua kudrah umpamanya atau lebih, dua ilmu, dua iradah atau lebih dan sebagainya. Tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam zatnya. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang membandinginya, tidak ada yang memiliki sifat seperti sifatnya, hanya Dia yang memilikinya. Adapun maksud maha tunggal pada af'al, yaitu ahad atau esa pada af'al, pada perbuatan atau segala, yaitu tidak ada sekutu baginya dalam memberikan bekas kepada sesuatu apapun juga. Tidak ada yang memberikan bekas, memberikan athar, memberikan akibat selain hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita kenal dalam pengajian ilmu tauhid kita dengan tauhiduz zat, tauhidus sifat, dan tauhidul af'al. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, tunggal pada zatnya, tunggal pada sifatnya, dan tunggal pada af'alnya. Allah tidak mendua. Allah tidak berbilang dari sisi apapun. Dialah Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah ahadun, maha esa, maha tunggal. Nah, jadi wajib kita iktikadkan bahwa segala apa yang terjadi, termasuk akibat dari segala sesuatu, katakanlah besi bisa melukakan, pisau bisa melukakan, katakanlah api bisa membakar, itu bukan pemberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanyalah hukum adatnya saja. Secara adat api membakar, secara adat pisau dapat melukakan, tetapi tidak ada yang memberikan sebab itu menjadi terjadi, melainkan al-musabbib, pemberi sebab, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Dia tidak memerlukan sebab. Pada hakikatnya ketika Dia menginginkan sesuatu, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Dia menginginkan sesuatu, Dia berfirman kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang Dia inginkan. Kemudian Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah mengatakan, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahid, juga dengan nama Allah Al-Ahad, bahwa dia mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, dan pada af'alnya,
Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama ini, di antaranya untuk nama wahid telah kita sebutkan kemarin, wa ilahukum ilahu wahid. Untuk nama Allah Al-Ahad, dalam surat Al-Ikhlas dengan tegas Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha tunggal. Pengertian maha tunggal pada zat, hakikat mentauhidkan zat Allah, yaitu bahwa tidak engkau lihat sesuatu melainkan mata hatimu melihat Allah. Ini tauhid zat. Dulu sering kita ungkapkan beberapa kali, ada istilah dalam ilmu tasawuf, dan ini juga adalah ilmu tauhid, istilah syuhudul wahdah fil kasrah. Apapun yang kita pandang, yang kita saksikan, hanyalah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wahdatus syuhud, kesatuan penyaksian kita. Jadi keliru orang yang mentafsirkan atau yang mengatakan bahwa salah seorang tokoh Islam, tokoh sufi besar, Ibnu Arabi, pahamnya wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud, panteisme, segala yang ada ini di dalamnya ada Allah. Dalam kita ada Allah, dalam binatang ada Allah, semuanya Allah. Wujudnya menyatu. Hasya wa kalla, mustahil dan sama sekali ini tidak benar. Ini tuhmah, fitnah yang diucapkan atau yang diberikan kepada beliau. Yang beliau maksud adalah wahdatus syuhud, menyaksikan Allah dalam setiap apapun yang kita saksikan, sebagaimana dijelaskan oleh seorang aulia besar, salah seorang maha guru dalam tarekat Naqsyabandiyah, yaitu yang bergelar dengan Al-Imamur Rabbani Al-Mujaddid Al-Fathani, pembaharu Islam abad kedua, yaitu Al-Imam Ahmad Faruq As-Sirhindi, bahwa setiap kita memandang, maka ya kita menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan wahdatus syuhud. Nah, jadi ini meluruskan pemahaman dalam kajian tasawuf yang dikaitkan dengan tasawuf modern. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Arabi menganut paham wahdatul wujud. Ini keliru. Yang kemudian dikembangkan ada di Nusantara dengan istilah manunggaling kawula gusti itu ya. Nah, semuanya menunggal, menyatu dengan Tuhan. Nah, sehingga nanti bisa menyesatkan akidah kita, bahkan memang jadi sesat karena memandang segala sesuatu itu Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Mustahil Tuhan berbilang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia hanya satu, dia maha esa. Itu untuk meluruskan pemahaman. Inilah yang disebut dengan tauhidul zat. Dia merupakan kesatuan dari tauhidul af'al, tauhidus sifat, tauhidul asma, segala-galanya yang merupakan apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, sebenarnya mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak aku memandang segala sesuatu, kata Sayyidina Abu Bakar, kecuali aku melihat Allah di hadapannya. Kata Sayyidina Umar, tidak aku memandang sesuatu, melainkan aku melihat Allah di baliknya. Dinisbahkan kepada perkataan-perkataan beliau. Inilah namanya wahdatus syuhud, selalu memandang kebesaran Allah dimanapun kita memandang. Selalu merasakan kebesaran Allah dimanapun kita merasakan, apapun yang kita rasakan. Rasa enak, rasa sedap, rasa nikmat, rasa harum, ya, bau harum, semuanya mengantarkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Arabi dalam qasidahnya Tarjuman al-Ashwaq, ungkapan kerinduan, dia mengatakan, kullama azkurhu min talalin aw rubu'in
apapun yang aku sebutkan tentang segala sesuatu, tentang pohon-pohonan, tentang kebun, tentang taman, tentang keindahan, tentang kecantikan, tidak ada yang aku inginkan, aku maksudkan kecuali untuk menunjukkan betapa besarnya dan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan lihat zahir lafazku, watlubil batina, cari makna batinnya. Gunakan akal pikiran kita, gunakan hati kita, katanya, agar kita dapat mengambil ibarahnya. Di sini guru kita menjelaskan, apapun yang kita lihat dengan mata zahir, maka mata hati kita menyaksikan Allah, baik sesudah melihat itu atau sebelumnya, atau besertaan antara penglihatan zahir dan mata hati. Ketika melihat, sebelumnya sudah subhanallah, atau setelah melihat subhanallah, atau beriringan antara melihat dengan hati. Saat melihat subhanallah, saat itu juga menyaksikan kebesaran Allah. Itulah hakikat mengesahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenal dengan istilah musyahadah. Dalam istilah tasawuf, musyahadah. Maha esa Allah, maha tunggal Allah pada sifatnya. Hakikat tauhid pada sifat, tauhidus sifat, bahwa engkau tidak melihat sesuatu apapun melainkan mata hati engkau melihat bahwa sesuatu itu bekas daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah seorang wali yang unik, termasuklah itu Ibnu Arabi. Dalam kitab Tarjuman al-Ashwaqnya, kalau kita membaca secara zahir, tidak menggunakan batin, maka kita melihat dia sedang memuji dan tergila kepada seorang wanita. Karena syairnya berisi, betapa cantiknya engkau, betapa panjang rambutmu, betapa putihnya gigimu. Kalau kau uraikan rambutmu, maka dunia akan gelap. Kalau kau tersenyum, kau nampakkan gigimu, dunia akan terang benderang. Tadi dia sudah sebutkan, ini zahir lafaz, tapi batin yang dia maksud mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat apapun, maka kita melihat kebesaran Allah. Merasakan apapun, kita merasakan kebesaran Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, aku kagum kepada zat yang setiap saat mengenalkan dirinya kepada hambanya. Ini kita melihat orang, kita melihat alam, kita melihat bini kita yang cantik, kita melihat orang tua kita yang sayang dengan kita, ibu kita yang memanjakan kita. Semuanya adalah representasi menunjukkan betapa mulianya sifat Allah, betapa indahnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit orang yang sampai ke tahap pemikiran seperti itu. Kalau nengok cantik, sebatas cantik itulah, cantiknya, Masya Allah. Tapi tidak teringat siapa yang maha indah, yang telah menciptakannya. Oh hebat, jagoan, kuat. Tidak ingat siapa yang maha kuat, yang maha hebat, yang telah menciptakannya. Di situ mari kita dengan riyadhah kita latih, kita tanamkan, kita yakinkan, kita rasakan. Disitulah makna kita tauhid sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak engkau, hakikat tauhid pada sifat, bahwa engkau tidak melihat sesuatu apapun melainkan mata hati engkau melihat bahwa sesuatu itu bekas dari sifat Allah. Tidak engkau lihat sesuatu yang punya sifat melainkan itu adalah kezahiran dari sifat Allah, baik sebelum atau sesudah atau besertaan ketika melihat sesuatu itu. Jadi apapun yang kita lihat itu menjadikan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nengok sifat orang bayan, nengok sifat orang pemarahan, nengok sifat orang lemah lembut, tengok sifat orang kasar. Di situ ada rahasia besar.
bagi orang yang berfikir betapa mulianya, betapa agungnya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sesungguhnya. Hanya dialah pemilik sifat. Ini dipercikkannya sikit-sikit supaya kita kenal dengan dia. Itulah tauhidus sifat. Cuman kita memahami seperti ini, tidak usah detail-detail. Nanti detail-detail kita tidak sanggup ya. Cukup kita mengetahui ketika kita melihat sesuatu indah, hebat, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar tertanam mentauhidkan, mengagungkan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid pada af'al, bahwa Allah Maha Tunggal pada af'al. Hakikat tauhid af'al yaitu engkau tidak melihat sesuatu melainkan hati engkau melihat bahwa sesuatu itu ciptaan atau karya Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada af'al Allah, perbuatan Allah. Apapun yang kita lihat, termasuk mobil Mercy, termasuk pesawat, jangan langsung ingat oh Habibie yang buat misalnya ya. Atau orang barat hebat. Siapa yang memberi otak itu, yang menciptakan otak manusia, memberi kemampuan, memberi kepandaian, memberi kecerdasan? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hakikatnya yang menggerakkan mereka semua Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Kita salat ini, kita ngaji ini, jangan pandang itu perbuatan kita. Jangan pandang itu usaha kita. Itu semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur. Bersyukur karena Allah pilih kita yang dapat malam hari ini mengaji di sini. Nah, kita doakan yang belum diberikan hidayah oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengesahkan Allah pada af'al adalah bahwa engkau yakin bahwa tidak ada yang memberi bekas pada segala sesuatu melainkan bekas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya segala sesuatu itu bekas daripada perbuatan Allah. Allah jadikan yang ada ini sebagai hukum adat namanya. Karena biasanya pisau melukakan, biasanya api membakar, biasanya yang cantik itu menarik misalnya ya. Itu hakikatnya bukan benda itu yang memberikan bekas. Yang memberikan bekas adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, ini kita tanamkan dengan mata pandangan tauhid agar kita benar-benar dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan kalau kita belum mengaji tauhid dengan baik seperti ini, dalam artian belum dapat melakukan mentauhidkan Allah dari zatnya, dari sifatnya, dari af'alnya, maka kita belum keluar lagi daripada sifat kesyirikan. Masih melekat lagi syirik itu, syirik khafi maksudnya. Belum dapat lepas karena kita melihat kita kenyang, oh gara-gara makan. Nengok orang gemuk, banyak makan orang tuh. Biasanya itu ya. Nengok orang sehat, panjang umur nengok Cino, pantaslah sehat, dia rajin olahraga. Dan ingat bahwa yang memanjangkan umurnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib berpandangan tauhid, baru diturunkan oleh sebab-sebab itu untuk kita menjadikan sebagai hukum adat saja. Yang memberikan bekas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita tidak membagi-bagikan tauhid, karena tauhid bagi kita hanya satu, mengesahkan Allah pada sifatnya, pada zatnya, pada asma'nya, pada af'alnya. Hakikatnya seluruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang tunggal dalam zatnya, tunggal dalam namanya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam perbuatannya. Kita tidak membagi-bagikan. Ada yang membagikan tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' wa sifat. Secara sementara terkesan memang sistematis dan bagus.
Tapi kalau kita teliti betul-betul, kalau disebut tauhidul uluhiyah, artinya telah mengakui bahwa ada Tuhan yang bernama Allah, maka Abu Jahal sudah Islam. Kenapa? Karena Abu Jahal pun mengakui bahwa ada Tuhan yang bernama Allah. Dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Kan zaman jahiliyah sudah tahu ada Allah, ada Tuhan yang sebenarnya yang nama Allah. Tetapi mereka mensekutukan Allah dengan berhala-berhala, Lata wal Uzza, Hubal dan sebagainya. Itu berarti mereka telah tauhid juga. Makanya kita tidak memisah-misahkan dan tidak memilah-milahkan. Dalam tauhid kita, Allah tunggal dari sisi apapun juga. Nanti ya. Nah, jadi kalau kita melihat apapun, makanya kita tidak boleh ngeluh. Ngeluh itu dikit-dikit saja, atau murka, atau mencaci. Karena kalau kita sudah tauhidul af'al, maka kita akan langsung sadar bahwa hakikat kejadian ini penyebabnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun Allah mengajarkan kita adabnya dalam Al-Quran, jika baik dari Allah, jika buruk dari diri kamu sendiri. Jangan nanti jadi penganut paham Jabariyah yang buruk-buruk disandarkannya ke Allah semua. Aku bunuh ini bukan aku yang bunuh, Allah katanya. Aku mulailah mencuri, yang mencuri bukan aku, Allah yang gerakkan tangan aku. Itu tidak beradab kepada Allah, dan itu kafir hukumnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Namun rukun iman kita menuntut bahwa kita beriman al-imanu biqada'illah wa qadarih, khairuhu wa syarruhu min Allah. Nah, wajib kita beriman tentang qada dan qadar, takdir, apakah baik atau buruk, hakikatnya semuanya memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam ilmu tasawuf diajarkan. Kalau kita termasuk merasa orang yang dapat baik, kita istighfar kepada Allah, karena kita hanya berusaha, dan jangan anggap diri kita baik. Karena firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bittaqwa. Jangan kamu anggap diri kamu suci, yang tahu kamu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sesungguhnya yang bertakwa. Namun kita harus pandang ini adalah anugerah Allah, lalu kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku dapat ngaji, aku dapat sholat. Hilang ujub, kagum dengan diri sendiri. Hilang riya, karena sadar ini bukan apa-apanya, bukan dari kita, sama kali tidak ada apa-apanya kita ini. Kita hebat, kita terkenal misalnya, kita kaya, maka tidak memandang sedikit pun kita bahwa itu milik kita. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tidak ada upaya kita secara adat saja. Hakikatnya Allah yang menggerakkan kita. Siapa yang membuat kita melangkah ke masjid? Siapa yang membuat kita datang ke masjid pada malam hari ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya ketika melihat yang buruk-buruk pun jangan mencaci, jangan memponis. Nengok orang minum bir, ahli neraka tuh. Emangnya kamu Tuhan apa? Allah yang maha menentukan. Nah, kita doakan. Nengok orang yang maksiat, kita tidak suka perbuatannya, bukan dengan orangnya. Kita doakan, ya Allah, tunjukilah mereka. Itu yang diajarkan oleh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dulu ada kisah diriwayatkan bahwa Sayyidina Husain, cucu Nabi, pernah berjalan di Madinah. Ada yang mengawalnya. Tiba-tiba ada orang muncul, riwayat itu mengatakan bahwa orang tersebut menampar Sayyidina Husain. Datang-datang tiba-tiba, katanya ya. Padahal Sayyidina Husain ini luar biasa. Ketika itu
anak khalifah. Dalam riwayat itu masih disebutkan, artinya dalam perkembangan umurnya, saat ayahnya khalifah, anaknya ditampar orang. Bapak presiden, bapak raja, anak ditampar orang. Macam mana kalau kita? Sehingga yang dekat dengan beliau pada saat itu ingin membalas dan menangkap orang tersebut. Apa kata beliau? Da'hu, biarkan dia. Tahukah kalian siapa yang menggerakkan tangannya sehingga menampar wajahku? Aku tidak akan membalasnya. Mungkin ada pelajaran, mungkin ada hukuman, mungkin ada cobaan yang diberikan untukku. Sampai setahap itu dia. Tapi selevel beliau, kalau kita tidak sanggup belum ya, jangan, kita jangan minta-minta, jangan. Itu artinya betul-betul mereka orang-orang seperti beliau itu tauhidul af'al, benar-benar telah memandang keesaan Allah dalam segala-galanya. Karena itu yang baik kita puji Allah, yang buruk kita istighfar, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga mengajarkan kita untuk memahami sebab dan musabbab. Sabab dan musabbib. Dalam memahami masalah sebab dan musabbib ini ada 4, atau sebab dan musabbab bahasa kita ya. Golongan manusia, ada 4 golongan manusia secara ringkas saja. Yang pertama, yang berkeyakinan bahwa sebab itu bisa memberi bekas. Yang kedua, yang mempercayai bahwa sebab tidak memberi bekas pada dirinya sendiri, tetapi memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah padanya. Kemudian yang ketiga, ada yang mempercayai bahwa sebab tidak memberi bekas, yang memberi bekas hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ada sebab dan ada musabbab, seperti ada makan, ada kenyang, tiada makan, tiada kenyang. Apabila makan, maka Allah kenyangkan, dan apabila tidak makan, tidak dikenyangkan Allah. Golongan keempat, ada yang meyakini bahwa sebuah sebab tidak bisa memberi bekas, dan tidak pasti dengan ada sebab ada musabbab, karena yang memberi bekas adalah fi'il atau perbuatan Allah semata. Seperti dengan makan belum tentu kenyang, dengan minum tidak pasti hilang dahaga, api tidak bisa menghanguskan, dan air tidak berfungsi untuk membasahi. Dengan sebab makan ada kenyang, itu karena ada bekas dari perbuatan atau iradah Allah. Namun dengan makan belum tentu kenyang, dengan tersentuh api belum pasti terbakar. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah akidah yang benar dan selamat. Jadi yang keempat ini yang selamat, yang meyakini sebuah sebab itu tidak memberi bekas, dan tidak wajib ada sebab ada musabbab, karena yang memberi bekas hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akidah yang selamat. Inilah yang wajib kita i'tiqadkan dalam melihat segala sesuatu atau segala peristiwa, bahwa semuanya adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihurmatil habib bihaqqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقي والطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.